Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? I am blessed. Haleluya. Jadi cuma ada di TLW I am blessed katanya. Tuhan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih membahas mengenai manusia baru ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Identitas kita yang baru. Siapa kita di dalam Kristus dan apa yang bisa kita lakukan. Ya puji Tuhan. Kita masih ada di dalam Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24 berkata bahwa jadi dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan yang, saya salah baca nggak di sini nih ya? Kita mengenakan manusia baru ya menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. We put the new man ya. The new man which was created according to God in true righteousness and true holiness. Ya garis bawah ini. Dan ada satu ayat lagi yang berikut adalah Kolose pasal 3 ayat 10 berkata dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, kita ini manusia baru. Amin. Bilang kiri kanan, kamu manusia baru. Ya. Amin. Yang apa? Terus menerus diperbarui. Udah baru terus menerus jadi baru. Haleluya. Senang banget gak kalau udah baru terus menerus jadi dibarui terus menerus ya. And we have put on the new man, ya. Di sini dikatakan bahwa who is renewed, ya, dibaharui di dalam pengetahuan according to the image of him who created him. Ya, sesuai dengan image dari yang menciptakan kita. Image Bapa yang menciptakan kita itu kita perlu tahu, ya. Kita peroleh pengetahuan ini. Amin. Jadi saya dan saudara adalah manusia baru di dalam roh. Amin. Ya. Yang manusia jasmaninya ya masih tetap ganteng seperti saya. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya pakai baju baru. Saya dikasih baju waktu ulang tahun. Makanya sering-sering kasih baju ke saya Bapak Ibu. Just kidding ya. Ya, saya senang banget. Saya terima kasih ada orang yang kasih baju bagus banget ya. Dan ini saya tahu pasti mahal. Puji Tuhan, saya terima kasih. Saya nggak mau sebut namanya. Ya, jadi 2 Korintus 5 ayat 17 berkata apa? Jadi siapa yang dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Tadi pagi saya surprise banget anaknya Bu Ace, Pak Paulus, si Kenzi. Selalu saya senang banget kalau dia ada dekat-dekat saya. Saya suka ngobrol firman sama dia. Waktu saya tanya, kamu tahu ayat apa? Saya tahu satu ayat Om Dolfi. Terus dia kutip ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 17. Wow, saya kaget, terkagum-kagum. Puji Tuhan, dari anak-anak kecil ya, kalau kita melatih mereka hidup dalam kebenaran dalam firman Tuhan, kita pastikan firman yang akan menjaga mereka, firman yang akan menuntun mereka, dan hidup mereka pasti berhasil. Amin. Ya, jadi siapa yang dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Saudara baru, amin. Ya, yang lama sudah berlalu. Jadi kita diciptakan sama seperti image-nya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang besar, kita diciptakan seperti itu. Ya. Nah hari ini saya mau bahas tentang Roh Kudus dan manusia yang baru kita ini. Mari kita lanjut, kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Ini ayat Ibrani 6 ayat 1 ayat 2 ini powerful. Sebab itu marilah kita, ya Paulus katakan, marilah kita semua ini tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan
hukuman kekal. Nah ini ada ayat bahasa Inggrisnya di dalam versi King James berkata bahwa kita harus living the discussion of the elementary principles of Christ. Kita harus tinggalkan diskusi-diskusi kita tentang hal-hal yang SD, sekolah dasar. Karena Bapak Ibu sudah siap untuk perguruan tinggi. Amin? Amin. Ya. Hal-hal dasar, ya tentu saja sebelum kita sampai ke perguruan tinggi kita harus lewat sekolah dasar. Kalau kita nggak punya sekolah dasar ya kita nggak akan bisa loncat langsung ke perguruan tinggi. Ya, jadi we are living the discussion of the elementary principles of Christ. Ya, bahasa Indonesia terjemahannya karena itu marilah kita tinggalkan pembahasan asas-asas pertama tentang Kristus dan beralih kepada kesempurnaan. Tanpa meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar iman kepada Allah. Yaitu ajaran tentang baptisan, tentang penumpangan tangan, tentang kebangkitan orang mati dan tentang hukuman kekal. Nah ini adalah daftar hal-hal yang menakjubkan yang Paulus sampaikan kepada kita semua. Ya, ini dia katakan asas-asas pertama atau dasar doktrin tentang Kristus. Nah, jadi ia mengatakan bahwa kita harus melampaui hal-hal yang dasar ini. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Ya ini adalah hal-hal dasar, kita tahu hal-hal dasar ini harusnya kita sudah bisa paham. Ya. Nah dalam konteks ini dia katakan kalau kita sudah lampai ini, kita berarti kita sudah dewasa. Nah apa yang menyebabkan seseorang itu dewasa? Kita tahu kita bukan dewasa rohani ya. Ya kita selalu berkata bahwa kita ini dewasa dalam hal jiwa kita. Roh kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dikatakan firman Tuhan? Roh kita sempurna, roh kita sudah dewasa, roh kita memiliki pikiran Kristus, roh kita tahu segala hal. Walaupun kadang-kadang kata orang kacamatanya di atas, dia nggak tahu di mana kacamatanya. Ya, kita tahu segala sesuatu, kita punya pikiran Kristus, kita diseal, dibungkus oleh Roh Kudus, ya roh kita. Jadi kita tidak punya masalah lagi dengan roh yang lahir baru. Amin. Ya, di dalamnya penuh dengan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, semua ada sudah di situ. Lengkap, sempurna. Amin. Jadi apa yang dibicarakan di sini? Apa hal-hal dewasa ini dia? Nah, di dalam Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 ini yang disebut hal-hal yang dewasa, ya kita perlu, di sini dikatakan saya baca aja ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, nanti saya akan saya akan jelaskan juga apa yang disebut dengan panca indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi di sini barang siapa memerlukan susu, kalau anak bayi masih pakai susu, betul? Ya, yang bayi minum susu. Ya saya juga kadang-kadang sih minum susu Bapak Ibu. ya, tapi saya beralih ke susu yang namanya apa tuh? Oat milk, enak banget. Ya. Tapi di sini ini bicara soal dewasa dan tidak dewasa. Ya, jadi yang dewasa artinya di sini adalah orang-orang yang tidak dewasa adalah orang-orang yang tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi kita bisa paham sekarang bahwa yang disebut orang-orang dewasa adalah orang-orang yang memahami ajaran tentang kebenaran. Berarti yang tidak dewasa adalah orang-orang yang tidak memahami. Gampang ya. Ya kalau dewasa dia memahami, yang tidak dewasa yang masih bayi adalah orang-orang yang tidak memahami. Ya. Jadi karena itu memahami kebenaran ini merupakan indikator, tanda bahwa orang itu dewasa atau enggak. Kalau dia ngerti kebenaran, dia paham kebenaran, oke, ini orang dewasa. Ya, tapi kalau dia nggak paham, ya berarti dia masih bayi. Nah, di Ibrani 5 ayat 13 di King James Version bilang begini, "For everyone that useth milk is unskillful
in the word of righteousness, for he is a babe. Jadi karena setiap orang yang minum susu tidak ahli dalam firman kebenaran, karena ia masih bayi. Ya, kata di sini, kata unskillful ini diterjemahkan dari kata Yunani, kata Yunani di sini apa ya? Saya tulis apeiros, artinya itu tidak berpengalaman, tidak tahu. Jadi ini berbicara tentang orang yang tidak tahu firman kebenaran, yang tidak punya pengalaman, tidak pernah mengalami yang namanya firman kebenaran. Ya, jadi orang-orang ini belum bisa paham, belum betul-betul tahu tentang pembenaran oleh kasih karunia. Ya, ini masih bayi dalam Kristus. Ya, ingat sekali lagi, roh kita bukan roh bayi, roh kita sudah dewasa. Yang masih bayi itu adalah jiwa kita yang harus terus dibaharui dengan firman kebenaran, ya. Guru saya di Karis, Pak Irwan, selalu bilang begini. Saya suka selalu nangkap, dia bilang begini. Paham nggak? Paham nggak Bapak Ibu? Ya mungkin Bapak Ibu yang di Karis mungkin secara nggak sadar itu sering sekali mendengar hal itu. Setiap kali dia menjelaskan sesuatu dia akan katakan, paham nggak? Mengerti nggak? Ya paham ya, seperti itu. Itu untuk apa? Untuk mau memastikan bahwa kita mengerti. Nah hari ini saya juga bilang kepada diri saya, paham nggak Dolfi? Mengerti nggak kamu Dolfi tentang kebenaran? Ya, saya juga akan tanya kepada Bapak Ibu, mengerti nggak? Paham nggak kebenaran? Paham nggak mengenai kita ini adalah ciptaan yang baru? Mengerti nggak bahwa kita betul-betul diciptakan baru? Bukan direnovasi, tetapi betul-betul baru, keluar dari pabriknya baru. Lahir dari Allah. Amin. Bapak Ibu punya DNA-nya Allah. Betul-betul lahir dari Allah. Memiliki segala sesuatu yang Allah miliki. Amin. Segala kuasa yang dia miliki kita juga miliki. Amin. Segala kemampuan Allah yang dimiliki oleh Yesus kita juga miliki. Paham gak ini? Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu paham? Haleluya. Belum? Ya, berarti masih bayi-bayi. Di sini berarti masih banyak perlu susu. Saya harus siapin susu nih di sebelah ini nanti. Ya, oke. Ya. Jadi bahwa kita hidup ini lagi kita tahu bahwa kita harus memahami bahwa kita ciptaan baru, kita memiliki Kristus. Ya, jadi Kristus yang di dalam kita itu yang hidup di dalam kita, bukan kita lagi yang hidup. Amin. Galatia 2 ayat 20 berkata bukan kita lagi yang hidup, tetapi siapa yang hidup dalam kita? Kristus. Kalau Kristus yang hidup dalam kita, artinya Kristus yang harus makin kelihatan. Kitanya makin gak kelihatan. Amin. Tapi gantengnya tetap kelihatan. Di mana-mana ya ganteng, orang ganteng tetap gak bisa diumpetin lah Bapak Ibu. Amin. Kok gak ada amin sih? Haleluya. Puji Tuhan. Ya, jadi kita perlu melihat bahwa kita harus mengerti bahwa manusia baru kita ini memiliki segala sesuatu yang sudah Allah depositkan di dalam kita. Amin. Tuhan sudah mendepositkan suatu hal yang luar biasa dalam kita. Di dalam roh baru kita ya. Kita tidak perlu meminta-minta lagi sebenarnya. Amin. Kita tidak perlu meminta Tuhan tolong tambahkan lagi iman. Tuhan tolong tambahkan kasih. Tuhan tolong biarlah ada damai sejahtera dalam diriku. Tidak perlu lagi. Yang kita hanya perlukan adalah pewahyuan. Amin. Kita hanya memerlukan pewahyuan. Pewahyuan itu apa? Supaya mata kita terbuka. Mata kita bisa mengerti, bisa melihat, paham. Oh, siapa saya di dalam saya ini? Saya adalah orang yang betul-betul dikasihi. Saya betul-betul orang yang penuh dengan kasih. Ya karena saya menerima kasih Tuhan, saya bisa mengasihi. Amin. Ya. Tapi Pak Dolfi orang itu bilang begini sama saya. Ya sudahlah orang, ya namanya orang kalau mau ngomong, ya terserah dia mau ngomong apa. Tapi saudara tidak perlu terpengaruh, amin. Yang benar. Ya saya mau jujur aja dengan Bapak Ibu. Beneran kalau orang ngomong sesuatu sama Bapak Ibu nggak akan tersinggung. Ya, biarlah Kristus yang lebih nampak. Amin. Ya, Kristus ditempeleng. Ya, kita belum sampai ditempeleng. Kristus sampai berdarah-darah. Amin.
Ya saya selalu bilang kalau orang sampai ludahin muka kita, saya ingat guru saya Andrew Wommack, dia pernah diludahin mukanya, dia ambil tisu, dia lap, dia bilang Tuhan memberkati kamu. Bisa nggak kita begitu? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya jadi ya, kita perlu pewahyuan, kita perlu melihat dengan mata rohani kita ini siapa kita dalam Kristus, supaya kita melihat seperti cara Tuhan melihat. Amin. Supaya kita bisa bertindak sebagaimana Tuhan bertindak. Supaya kita bisa berkata-kata sebagaimana Tuhan berkata-kata. Amin. Ya kemarin saya kesaksian sedikit, saya pergi ke pernikahan, salah satu jemaat di sini menikah dan kita ketemu jalan yang macet banget. Macet sekali. Sampai akhirnya ya saya pikir ya udahlah Google Map-nya ngarahin saya untuk pergi lagi ke pintu tol yang satu lagi di daerah. Saya harusnya keluar di Bitung, tapi karena macet akhirnya saya keluar di Cikupa, satu lagi tol. Jauh banget. Ya muter lagi, saya pikir ya saya akan lancar-lancar aja. Ternyata macet total juga di situ. Nah saya lihat begitu putaran begitu nanti ada, kita lihat kan kalau Google Map itu ada garis merah, kemudian garis biru, tandanya itu kan lancar. Baru garis merah lagi. Jadi saya bilang ke anak saya, waduh ini nanti kita akan lewat sedikit, kemudian kita akan kena macet lagi. Edgar cepat-cepat langsung koreksi, jangan ngomong begitu dong papa, jalannya akan tetap lancar semua, haleluya. Saya bilang oke, kalau begitu kita sepakat jalan lancar semua. Amin, begitu kita bisa lewatin itu, kan Bapak Ibu saya lihat warna biru, oke betul jalan, tapi kan di depan ada merah lagi gitu, itu yang saya ngomong maksudnya. Tapi waktu kita ngomong jalan akan lancar, kita jalan di jalan yang warnanya merah, tetapi lancar sekali. Saya bilang ini yang salah Google, saya nggak tahu. Ya, tapi puji Tuhan, beneran apa yang kita perkatakan itu terjadi. Itu contoh yang simpel. Ya seringkali kita terpapar dengan apa yang keadaan, kenyataan, dan kita kemudian ikut sepakat dengan kenyataan. Seharusnya kita harus lebih sadar siapa kita dalam Kristus kan? Apa yang ada dalam kita gitu loh. Dan kita bisa mulai perkatakan, ini hal yang simpel Bapak Ibu ya. Dan jalan-jalan terbuka dan puji Tuhan, Google Map-nya kasih lihat kita di jalan yang merah tapi kita lancar sekali jalannya. Puji Tuhan. Jadi berapa banyak dari antara kita yang suka tergoda untuk memperkatakan hal-hal yang kenyataan. Sakit lah, kekurangan lah, ini dan itu. Ya itu semua kenyataan. Tetapi kita harus mulai memperkatakan iman kita. Amin. Firman Tuhan berkata iman kita itu akan menjadi efektif kalau kita mulai memperkatakan hal-hal yang baik yang di dalam Kristus, yang Kristusnya di dalam kita. Filemon 1 ayat 6. Ya. Jadi kita mulai apa? Memperkatakan hal-hal yang apa? Yang baik, yang di dalam Kristus, yang Kristusnya di dalam siapa? Kita. Amin. Nah apa yang baik? Ya perkatakan aja. Ya kalau Bapak Ibu gak pernah mau ngomong saya ganteng, ya saya ngomong. Saya ganteng selalu. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi sekali lagi iman kita akan menjadi efektif apabila kita mulai mengakui semua yang baik yang di dalam Kristus, yang Kristus ada di dalam kita. Amin. Ya, tapi kalau kita memulai mengatakan hal-hal yang tidak baik, ya apapun itu akan menjadi self-fulfilling prophecy. Bahasa Sangirnya bilang self-fulfilling prophecy. Artinya itu adalah nubuatan yang secara otomatis akan tergenapi. Kalau kita selalu bilang, aduh bisnis sepi, bisnis sepi, bisnis sepi. Yang ada akhirnya apa? Sepi beneran. Aduh badanku lemah, aduh saya lemes. Lama-lama apa? Lemes. Ya. Aduh saya suka pusing. Pusing kok disukain? Ya, atau saya suka sakit mah gitu loh. Sakit mah jangan disukain Bapak Ibu, dibenci ya. Amin. Haleluya. Ya ada beberapa hal yang bahkan belum kejadian, belum terjadi tapi kita sudah mulai memperkatakan. Makanya saya nggak begitu suka lihat berita-berita ekonomi. Ya, mulai para ahli yang disebut dalam tanda petik ahli mulai memprediksi perekonomian Indonesia nanti ke depan akan begini bla 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 bla. Belum kejadian. Tetapi kalau kita sepakat
kebayang nggak 250 juta orang warga Indonesia sepakat, setuju. Apa yang terjadi dengan negara kita? Ya, kalau semua orang sepakat begitu, makanya kita perlu anak-anak Tuhan di sini. Yang mulai memperkatakan hal-hal yang baik untuk negara kita, amin. Ya sebentar lagi 17 Agustus. Ya jadi saya mulai khotbah dari sekarang nih. Ya, mulai memperkatakan hal-hal yang baik untuk Indonesia. Amin. Ya berapa banyak orang yang mau mencela tentang IKN dan lain sebagainya. Tidak peduli. Saya percaya bahwa pemimpin-pemimpin ini bukan orang yang bodoh. Ya mereka orang-orang yang pinter. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita semua. Oke, jadi kita perlu sepakat dengan firman kebenaran, perkataan kebenaran yang tadi ya di sini ya. Jadi kita perlu, ini unskillful ini tadi saya sudah jelasin ya. Jadi sudah saatnya kita beralih, kita perlu hal yang lebih dalam yang Paulus desak kita untuk lebih memahami ajaran tentang kebenaran. Ya. Tapi banyak di antara kita masih belum mengerti juga prinsip-prinsip dasar tentang kebenaran ini. Ya, makanya ini harus sering diulang-ulang. Saya perlu ulang-ulang. Ya. Jadi apa yang dikatakan tentang tingkat kedewasaan kita, di satu sisi kita ini memiliki dasar-dasar kekristenan, tapi kita juga harus bergerak melampaui hal-hal yang disebut di sini pertobatan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan bahkan iman kepada Allah. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah yang harus kita beralih. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak terbatas pada yang disebut yang tindakan perbuatan yang sia-sia ini tidak terbatas pada tindakan-tindakan yang tidak saleh, bukan tindakan-tindakan yang berdosa, tetapi juga tindakan-tindakan agamawi kita. Ya, kita perlu beralih dari tindakan-tindakan agamawi. Ya, apa itu tindakan-tindakan agamawi? Ya, segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita berusaha untuk supaya kita bisa memperoleh anugerah atau keselamatan. Ya, itu sesuatu yang salah. Yang benarnya kita harus menyadari bahwa anugerah itu datang dari Tuhan, ya, tanpa perlu kita kerja keras, tanpa perlu usaha kita tinggal terima. Jadi bukan usaha kita untuk kita bisa selamat, amin. Ya, termasuk baptisan ya kemarin seru banget di klub ya di pendalaman Alkitab di setiap hari Rabu malam itu kita bisa bahas banyak hal. Ya, di situ ada yang banyak bertanya, jadi kalau orang nggak dibaptis, apakah masuk surga? Bapak Ibu tahu kalau orang tidak dibaptis bisa masuk surga nggak? Ada yang jawab enggak ya? Berarti kita masih belum bisa beralih dari hal-hal yang dasar nih. Kita harus masih mulai ajarin juga tentang baptisan di sini. Puji Tuhan. Jadi orang yang tidak dibaptis ya, baptisan itu tidak mempengaruhi keselamatan Bapak Ibu. Ya, tidak mempengaruhi keselamatan. Yang mempengaruhi keselamatan adalah iman kita, respon kita terhadap Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus ya kita selamat. Amin. Baptisan adalah tindakan iman kita. Amin. Ya, jadi kalau kita percaya bahwa kebaikan apapun dari diri kita sendiri yang kita pikir memberi kita kedudukan yang benar di hadapan Allah, ini juga sebenarnya merupakan perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi kita tidak akan pernah benar di hadapan Allah karena kebaikan kita. Kita nggak akan pernah benar di hadapan Tuhan karena perbuatan baik kita. Gak bisa. Ya. Perbuatan baik kita adalah buahnya. Amin. Salah satu buah roh adalah kebaikan. Itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi kita harus percaya pada pekerjaan Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Ya, nanti setelah kita selesai, kita tahu bahwa kita menyadari bahwa semua itu adalah pekerjaan Kristus. Kita dilahirkan kembali, itu adalah pekerjaan Kristus. Ada buah yang akan keluar. Nah, buah itu juga bukan hasil usaha kita. Namanya saja buah roh. Roh yang di dalam kita bercampur dengan Roh Kudus yang masuk ke dalam kita bercampur dengan roh kita itu kemudian akan mengeluarkan buahnya. Ya, tanpa dipaksa buahnya itu akan keluar, ya. Sudah di dalam kita manifestasinya tidak otomatis atau yang kelihatannya itu menunggu sampai pikiran kita itu dibaharui. Ketika kita mulai baharui pikiran kita dari hari ke hari, kemudian mulai muncul. Ya, bukan gak ada, ada. Ya,
Kasih itu kelihatan kok ya. Sukacita. Ya, kita bukan sok-sok, oh ya oke, aku bersukacita, haleluya. Enggak, itu sudah di dalam kita, sudah ada sukacita. Ya tanpa kita perlu senyum-senyum kemana-mana kelihatan seperti orang sukacita. Kemudian kita berpikir, saya kan lagi sedih ini deh Pak Dolfi. Saya lagi kehilangan uang, saya lagi gak ada pekerjaan, saya lagi begini dan begitu. Ya itu tidak menghilangkan jati diri Anda sebagai manusia baru yang punya sukacita di dalamnya. Amin. Ya. Oke. Di dalam Ibrani 9:14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu, melalui kuasa Roh Kudus, Yesus dimampukan untuk menjalani kehidupannya dengan cara membuat dia itu tidak bercacat celah. Sama seperti Yesus berarti begitulah kita. Amin. Kita juga bisa menjalani kehidupan yang tidak bercacat celah. Ya. Di sini ada kata perbuatan-perbuatan yang sia-sia ini, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa ini bukan hanya sebagai tindakan-tindakan dosa, tetapi tindakan dosa yang akhirnya nanti akan menghasilkan kematian ya. Tapi juga ini perbuatan-perbuatan agamawi kita, atau konsep bahwa kalau kita berbuat baik, kita akan menjadi baik dan diterima oleh Tuhan. Ini enggak juga ternyata. Kalau kita berbuat baik, kita akan diterima, kita akan dikasih oleh Tuhan. Ya apa bedanya kita dengan dunia? Ya. Ya kita perlu ingat bahwa perbuatan baik kita itu adalah kembali lagi adalah apa? Buah. Buah dari roh yang di dalam kita. Ya, semua orang-orang TLW di sini adalah orang-orang yang berbuat baik. Amin. Ya. Bukan supaya berkenan kepada Allah, tetapi karena ini adalah buah yang keluar dengan sendirinya dari kita ya. Pikiran kita harus betul-betul perlu dibaharui ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mulai ketika kita mulai melihat pikiran kita terpapar, kita bisa mulai membayangkan sesuatu. Ya. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Nah, saya mau kasih tunjuk beberapa gambar. Saya nggak tahu Bapak Ibu bisa lihat nggak ini gambar apa. Ya. Oke, ada yang bisa lihat gambarnya? Ada yang bilang angin, ada yang bilang apa? Eceng gondok, aduh jauh sekali nih Pak. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Hah? Air laut. Gak ada satupun yang bisa ngelihat. Haleluya. Coba Bapak Ibu deketin gitu. Matanya dijerengin dikit. Dijerengin dikit. Ini adalah gambar 3 dimensi yang Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya. Ini ada namanya, ini kalau saya bilang Bapak Ibu harus percaya ya. Karena saya bisa melihat. Ini adalah gambar 2 lumba-lumba. Haleluya. Oke. Sudah jangan lama-lama. Ini aja. Kalau ini adalah gambar seekor tupai yang lagi pegang apa namanya? Kedari. Ini adalah gambar gajah. Ini gambar gajah. Ya, kalau ini mungkin agak gampang. Ya. Ini gambar kupu-kupu, betul, kupu-kupu. Tapi lihatnya dari mana? Ya Bapak Ibu cuma lihat begitu-begitu, tapi ya. Oke, udahlah, saya nggak mau panjang-panjang ya. Gambar ini tidak akan mempengaruhi keselamatan Bapak Ibu, ya. Oke. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa ada cara orang melihat yang mungkin kita tidak bisa melihat. Ya, yang seperti ini saya bisa melihat. Nanti sebentar kalau penasaran saya tunjukin caranya bagaimana cara melihatnya ya. Ya Bapak Ibu nanti kumpul di sebelah. Kita adakan DI khusus. Pelajaran melihat gambar 3 dimensi ya. Oke,
Jadi tidak apa-apa ya, jangan merasa tertuduh, jangan merasa hilang keselamatannya. Ya. Nah, perhatikan bahwa hati nurani kita apa yang kita pikirkan di dalam kita itu perlu dibersihkan. Di Ibrani 10 ayat 2 berkata begini, sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kita anak-anak Tuhan harusnya tidak lagi sadar akan dosa. Setelah apa disucikan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu beres dengan dosa. Amin. Tidak perlu lagi pikir-pikir tentang dosa. Ya, haleluya. Nah, jadi di dalam hati nurani kita itu ada 2 bagian sih sebenarnya ya. Ada hal yang memaafkan, ada hal yang menuduh. Itu pun sebenarnya harusnya hilang. Di dalam Roma 2 ayat 15 berkata begini, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya, jadi ini berbicara tentang rasa bersalah yang dihasilkan dari hati nurani kita ya. Ketika kita melakukan kesalahan dan rasa benar, ingat ada rasa benar juga yang dihasilkan hati nurani kita ketika kita melakukan hal yang benar. Ya, jadi 2 fungsi ini kita perlu hapuskan. Ya, di Ibrani 10 ayat 22 ini jelas sekali berkata bahwa karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan. Ya, baik hal-hal yang memaafkan, hal-hal yang lain-lain, kita cuma tahu bahwa hati kita penuh dengan Kristus. Ya, kita bisa yakin bahwa Kristus yang menyelesaikannya buat kita. Kita sudah dibersihkan dari segala kesalahan kita, dari dosa kita. Kita sudah dimaafkan, diampuni semua. Amin. Haleluya. Jadi kepercayaan kita sepenuhnya harus pada apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Bukan kepada apa yang kita akan lakukan buat Yesus. Pak Dolfi, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa berkenan kepada Tuhan? Enggak perlu. Saudara sudah berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Apa yang perlu saya lakukan supaya saya tidak jatuh dalam dosa? Nah itu. Harus barui pikiran kita dengan firman. Amin. Ya. Jadi kembali ke ayat yang di atas tadi, ini di Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran-ajaran tentang Kristus. Dan beralih pada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tadi yang dasar perbuatan yang sia-sia sudah bahas. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah ini menarik. Dasar iman kepada Allah. Lah, kenapa kita harus beralih dari ini Pak Dolfi? Ya, iman kepada Allah ini yang dimaksud di sini adalah iman pada saat kita pertama-tama lahir baru. Kita betul-betul percaya kepada Tuhan pada saat itu. Nah, jadi ada perbedaan antara iman saat kita mulai lahir baru dengan iman kepada Allah untuk segala sesuatu untuk hidup kita selanjutnya. Amin. Ya, kita harus beralih pada, kita sudah percaya kan semua, amin? Sudah. Kalau sudah percaya sudah selesai. Kita percaya pada Tuhan. Kita mulai beralih kepada iman hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Amin? Ya. Karena tanpa iman kita mustahil berkenan kepada Allah. Amin? Ya, dan seharusnya hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya, karena iman. Ya. Ya puji Tuhan, kita di sini sudah mulai beralih ya. Tapi mungkin ada beberapa yang dari antara kita yang belum bisa beralih. Masih sekolah dasar terus. Ya nggak apa-apa. Makanya di TLW di sini kita buat DI-nya putar lagi sekali lagi. Ya, putar satu putaran lagi gitu loh di level 1. Kalau belum bisa beralih, putar lagi sekali lagi. Tapi kapan kelarnya Bapak Ibu? Ya, itu nanti buat orang-orang yang baru ya, bisa ikut DI. Buat Bapak Ibu yang sudah ikut DI level 1 ya ikut di level 2, ikut di level 3. Nanti akan ada lagi pelajaran-pelajaran yang luar biasa ke depan ya. Puji Tuhan, kita sudah harus beralih dari hal ini. Ya, kemudian ada doktrin-doktrin tentang baptisan. Ya, kita belajar ada baptisan apa? Yohanes, baptisan apa lagi? Air, ada baptisan apa?
Roh Kudus, baptisan apa lagi? Yesus. Ya. Bapak Ibu tahu baptisan-baptisan ini? Waduh, saya belum tahu Pak Dolfi. Ya udah masuk SD lagi. Sekolah lagi. Haleluya. Ya, ada baptisan yang kita tahu bahwa baptisan Yohanes itu sudah selesai, baptisan pertobatan. Kita tahu ada baptisan air, ya, yang membaptis siapa? Sesama orang percaya. Yang dibaptis siapa? Orang-orang yang baru menerima Yesus, sudah percaya, ya. Medianya apa? Air, ya. Kalau baptisan Yohanes, yang baptis dulu Yohanes, ya. Yang membaptis Yohanes, kemudian yang dibaptis siapa? Orang-orang yang belum percaya. Kemudian mereka dipersiapkan, dibaptis ke medianya apa? Air, ya. Dipersiapkan untuk menerima Mesias, menerima Yesus, ya. Tapi baptisan air adalah baptisan sesama orang percaya. Makanya ke depan saya mau minta ke Pak Denny, ke depan biarlah nanti orang-orang percaya yang sudah dibaptis, biarlah nanti next kemudian mereka yang mulai membaptis. Wah, ini luar biasa. Ya, kita akan training orang-orang untuk mulai membaptis sesama orang percaya. Ya, itu yang disebut baptisan air. Ya. Ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Yang membaptis Roh Kudus. Yang dibaptis siapa? Orang percaya. Dibaptisnya kemana? Medianya apa? Medianya adalah tubuh Kristus. Ini yang disebut kelahiran baru. Ya. Jadi kita harus paham ini dia ya. Wah, saya agak ngajar dikit nih, nggak apa-apa ya. Jadi biar paham. Baptisan Roh Kudus, kita sering bilang baptisan Roh Kudus itu seperti baptisan nanti berbahasa roh, bukan. Itu baptisan di dalam Roh Kudus. Itu baptisan Yesus. Yesus yang membaptis orang-orang yang sudah lahir baru, dibaptisnya medianya apa? Roh Kudus. Ini powerful banget. Ini baptisan yang terakhir yang mestinya bisa diterima oleh orang percaya. Ya, jadi ketika kita lahir baru dibaptis oleh Roh Kudus kan menginsafkan. Ya, kita dibaptis oleh Roh Kudus untuk apa? Masuk ke dalam tubuh Kristus, kita dilahirkan. Ya. Bisa paham ya? Paham Bapak Ibu? Haleluya. Saya ikut kata-kata Pak Irwan. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Ya, kemudian kita perlu namanya baptisan roh di dalam Roh Kudus. Itu yang membaptis Yesus sendiri. Ya, kita dibaptis kemana? Ke dalam Roh Kudus. Haleluya. Kemudian kita bisa mulai berbahasa roh. Ya, itu yang kita sebut, biasanya orang sebut itu baptisan Roh Kudus. Tetapi itu namanya sebenarnya adalah baptisan di dalam Roh Kudus. Yang membaptis Yesus. Ya, itu biar nggak terbolak-balik ya. Oke, jadi come on Bapak Ibu, kita sudah harus beralih dari hal-hal ini. Ya, kita sudah harus beralih dari hal-hal ini. Kemudian kita tahu juga ada yang berlanjut ke doktrin tentang penumpangan tangan. Ya, penumpangan tangan untuk apa? Untuk orang-orang bisa menerima baptisan di dalam Roh Kudus, bisa melalui penumpangan tangan. Terus penumpangan tangan untuk apa? Orang-orang yang sakit. Ya, juga bisa menumpangkan tangan untuk memisahkan orang-orang tertentu. Itu yang kita sebut namanya pentahbisan. Bisa seperti itu ya. Jadi ada banyak hal ya. Nah, ini adalah kebenaran-kebenaran mendasar yang harusnya kita tahu dimiliki oleh setiap orang percaya. Makanya saya mau di TLOE di sini betul-betul ada pengajaran dan Bapak Ibu tolong ikut. Ya, supaya kita cepat beralih dari hal-hal ini. Tapi kalau belum ya belum. Saya ditanya Pak Dolphin nanti tahun depan temanya apa? Saya cuma di dalam roh saya bilang ini manusia baru ini nggak habis-habis dibahas nih. Ya. Manusia baru yang selama setahun ini kita bahas, ini ternyata belum ada apa-apanya. Saya masih melihat manifestasi manusia lama yang muncul, yang keluar. Sekali lagi, yang keluar. Ya, manusia lamanya program lamanya masih ada ternyata. Harus betul-betul, rasanya harus terus menerus supaya beres dengan program yang lama, di-delete sama sekali. Ganti dengan program yang baru. Manusia barunya, menyadari betul-betul siapa kita. Amin. Ya.
Ya sulit akan melangkah lebih jauh karena sebagian tubuh Kristus masih ada di tempat itu ya. Jadi kembali lagi ke pokok bahasan kita mengenai manusia, mengenai Roh Kudus dan manusia baru ini. Nah, ada manifestasi Roh Kudus terjadi ketika kita dilahirkan, roh kita dilahirkan baru ya. Dan yang kedua ini apalagi ketika kita dibaptis di dalam Roh Kudus. Ini powerful banget. Ya ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, berbicara tentang dilahirkan dari roh, kita sudah tahu. Kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita dilahirkan oleh Roh Allah menjadi serupa dengan Kristus. Roh kita sempurna, bercampur. Roh Tuhan bercampur dengan roh kita. Ya, jadi satu. Ya, ini yang disebut kelahiran baru. Ya. Jadi pada saat kelahiran baru, 2 Korintus 5:17 tadi berkata, kita itu betul-betul punya sifat atau punya nature yang baru. Amin. Tanpa perlu dipaksakan, nature kita itu akan keluar. Ya. Jadi kita diciptakan baru, ini berbicara tentang kodrat baru kita. Bapak Ibu punya kodrat baru, sifat yang baru, nature yang baru. Ya, yang punya buah roh itu. Tanpa perlu dipaksa itu akan keluar. Malah ini kebalikan. Kita harus berusaha untuk berbuat dosa. Sadar nggak? Dosa itu perlu dikerjakan. Baru bisa berdosa. Perlu direncanakan. Karena itu sudah bukan sifat kita lagi. Bukan nature kita lagi. Ya. Seseorang yang mau berselingkuh perlu berusaha untuk punya selingkuhan. Betul? Kalau nggak ada yang mau berselingkuh ya sama dia ya nggak akan berselingkuh. Ya ini just kidding aja ya. Tapi maksudnya perlu berusaha. Untuk berbuat dosa itu perlu berusaha loh. Ya jadi tapi itu sudah bukan nature kita. Kodrat kita, nature kita adalah manusia yang baru yang punya buah roh di dalamnya. Yang secara otomatis akan keluar. Amin. Ya kita melalui kelahiran baru kita menjadi orang benar. Nah perhatikan di sini, orang benar itu bukan berarti melakukan hal-hal yang benar. Ya, belum tentu orang benar melakukan hal-hal yang benar. Kita masih belajar untuk melakukan hal itu. Tetapi kita di sini itu berdiri dengan benar, right standing in front of God. Jadi kita punya kedudukan yang benar di hadapan Allah. Itu bukan karena perbuatan baik, perbuatan salah, perbuatan lain sebagainya kita. Tetapi kita betul-betul karena darah Yesus, karena Kristus Yesus membuat kita berdiri benar di hadapan Allah. Amin. Paham gak ini? Bisa mengerti? Ya. Kita punya kedudukan benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan kita. Jadi kita diterima oleh Tuhan itu bukan karena perbuatan kita. Karena Yesus Kristus. Ya. Kita berdiri di hadapan dia itu, right standing. Perbuatan kita masih mungkin ada yang gak benar. Masih mungkin ada yang salah. Ya gak apa-apa, kita sementara belajar nih. Ya, jadi orang benar, kita adalah orang-orang benar, amin. Bilang kiri kanan, kamu orang benar. Amin, yes, haleluya. Nah, orang benar seharusnya berarti memiliki roh di dalamnya. Roh yang baru itu, roh yang mengeluarkan buah roh ya. Di dalam sebentar ini di dalam Matius 22 ayat 37-39 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya tulis di bawah pakai bahasa Inggris biar lebih gigit aja. With all your heart, with all your soul, with all your mind. Ya. Aduh, berat Pak Dolfi. Enggak Bapak Ibu. Ini enggak berat sama sekali. Karena ini perintah Yesus. Kalau Yesus kasih tahu begini berarti buat kita harusnya bisa. Bukan enggak bisa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini Pak Dolfi, ini yang berat. Ini. Kalau yang pertama mungkin kasih Tuhan, oke, Tuhan aku mengasihi engkau, aku memuji engkau, aku menyembah engkau. Tapi saya suruh mengasihi yang model kayak begini. Waduh, sorry ya.
Model kayak gini nih. Aduh. Wah. Orang Manado bilang minta-minta ampung. Sampai habis ampungnya. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi with all your mind itu artinya mind di sini ini mengenai pengertian kita, mengenai pikiran kita yang mendalam, mengenai imajinasi kita. Ini berbicara imajinasi kita. Ya, ini semua harus difokuskan kepada Tuhan. Amin. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita mampu mengasihi sesama kita. Amin. Ketika kita fokus kepada Tuhan bahwa Dia mengasihi saya, ya saya bisa mengasihi Dia lah. Walaupun modelnya kayak gitu. Ya. Puji Tuhan. Ya sayangnya pikiran kita nggak selalu ke situ, bukan? Ya pikiran kita nggak selalu ke situ. Makanya dibilang with all. Bukan with half. Bukan dengan sebagian pikiran kita. Tapi dengan all. Apa maksudnya all? Semua, apa maksudnya semua? Ya segala-galanya, apa maksud segala-galanya? Ya semuanya, ya udah dibolak-balik sama aja, podo wae. Ya. Jadi dengan semua pikiran kita, imajinasi kita, kita pikirkan kepada Yesus, kita bisa melakukan ini. Amin. Ya. Ya apakah kita, makanya ya memang sayang sekali kita nggak punya apa istilahnya, kita tidak bisa ke situ terus menerus, makanya kita perlu teman-teman, kita perlu komunitas, amin, ya, supaya yang membawa kita untuk bertumbuh terus, amin, dan inilah komunitasnya, haleluya. Saya dari tadi mau ngomong ke sini sih, Bapak Ibu tahu tujuan saya. Apakah kita akan terus dengan orang-orang yang punya pola pikir yang lama? Kita berusaha untuk mengubah mereka. Kalau Bapak Ibu punya otoritas untuk mengubah mereka, silakan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya otoritas, jangan coba-coba saudara pergi ke tempat itu dan saya terima pewahyuan yang dahsyat Pak Dolfi, saya mau datang ke situ. Silakan aja, saudara akan terbawa dengan pola pikir mereka. Amin. Haleluya. Makanya gak heran kalau saudara ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Saudara akan kayak yoyo. Ya hidupnya turun naik, turun naik. Ya ini orang yang mendua hati. Ya saya salut sama Bu Silvi, ada Pak Hendra. Pak Hendra gak datang hari ini ya. Tapi maksudnya jauh-jauh loh datang dari Bandung loh. Ngapain coba? Tanya sendiri sama Bu Silvi ya. Kenapa mau ke sini gitu loh? Ya. Haleluya. Wah, Bapak Ibu jangan bilang, Pak Dolfi perkataan ini keras. Haleluya. Perkataan ini keras. Yesus berkata, mari ikut saya. Saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu, mari ikut saya. Karena di sini ada banyak Kristus-Kristus. Haleluya, amin. Ya, amin. Bapak Ibu bisa ajak orang-orang tuh mari ikut kita. Ya, di sini adalah tempat saudara tidak akan pernah, ya ini dalam proses ya kita membaharui pola pikir kita terus menerus, tapi kita ada satu orang-orang, kumpulan orang-orang yang saya berpikir kita orang-orang yang luar biasa di sini, amin. Ya, saya bukan iseng-iseng mau buka gereja Bapak Ibu. Ya, terlalu banyak gereja di luar sana. Saya akan bilang, udah ikut aja deh gereja sana, gereja sini. Saya juga pengen ikut sih sebenarnya ke gereja mana gitu loh, tapi kita nggak temukan. Ya saya mau bangun satu komunitas yang punya tujuan yang sama, merubah pola pikir kita dengan kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Ya bisa sama-sama di tempat sini dan kita bisa mulai menerobos hal-hal yang luar biasa, amin. Ya, jadi stoplah ke sana kemari Bapak Ibu ya. Itu sih yang saya mau ngomong sih. Ya, saya capek loh. Maksudnya kalau orang kesana kemari terus dia pergi melanglang buana, dia terima kebenaran yang saya nggak tahu kayak apa gitu loh. Kemudian dia datang lagi ke sini, saya harus berusaha untuk meluruskannya lagi. Gitu loh. Capek loh. Ya, Bu Heni capek ya. Ya. Saya sampai bilang, Bapak, kalau ada orang-orang yang mau pergi ke sana, biarlah dia ke sana aja terus deh.
Saya udah gak mau layanin deh. Kalau ada Tuhan mau kirim ke sini, silakan kirim ke sini. Saya bilang ini TLW ini seperti danau yang namanya Danau Anugerah. Ada yang mau camping di sini, ada yang mau terjun, berenang, mau nyelam, ada yang mau mancing ikan, silakan. Habis itu ada yang mau pergi, go ahead, nggak apa-apa juga, gitu loh. Ya, tetapi di sini kita betul-betul menikmati kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, amin. Ya, jadi mari kita sama-sama bisa saling terkoneksi dan kita punya sesuatu yang luar biasa di tempat ini yang tidak ada di tempat mana-mana. Ya, kita punya fellowship yang luar biasa di tempat ini. Ya dulu orang tanya saya, Pak Dolfi bagaimana caranya mau kasih makan orang gitu banyak? Bisa lah. Yesus aja bisa kasih makan 5.000 orang. Amin. Masakan kita jemaat TLW gak bisa kasih makan 5.000 orang. Amin. Ya kalau kita bentuk kelompok-kelompok kecil-kecil, kita bikin potluck-potluck bisa. Amin. Bisa, ke depan kita akan, mungkin kita kalau semakin besar ya mungkin kita harus memikirkan ada tempat yang lebih besar atau dipecah-pecah atau gimana lah ya. Saya nggak tahu ke depan seperti apa, tetapi saya tahu di sini sementara kita nih kumpulan segini nih, mari sama-sama Bapak Ibu ya. Oke, jadi ya saya kembali lagi aja ya, puji Tuhan itu sekedar intermezzo Bapak Ibu. Ya, jangan sampai terintimidasi. Kalau Tuhan suruh Bapak Ibu ada di sini, bertumbuhlah di tempat ini. Amin. Kalau saudara Tuhan suruh pergi melayani tempat lain, gak apa-apa. Silakan, jadilah excellent di satu tempat. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, jadi roh kita sudah sempurna, amin. Tapi berapa banyak yang bisa melihat roh kita? Ada yang bisa melihat roh kita? Ada yang bisa melihat, oh ada kasih di dalamnya. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Gak kelihatan. Roh kita gak kelihatan. Ya. Tetapi kita perlu tahu bahwa roh kita ini tidak terlihat tapi bisa manifestasi. Bisa kelihatan, bisa terlihat. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan kita mulai merenungkan firman. Mulai merenungkan firman, mulai mengakui firman, mulai membiarkan firman itu menjadi tempat pertama dan menaruh firman itu di atas sebagai otoritas yang tertinggi. Amin. Di dalam hidup kita, kita setuju dengan firman itu, kita sepakat dengan kebenaran firman itu ya. Ya, alih-alih dengan kita setuju dengan kenyataan, kita harus setuju dengan firman. Amin. Jadi kita melakukan itu dan kita tahu kita sementara diubahkan. Ya, kita tahu bagaimana caranya, kita sementara diubahkan ketika kita mulai merenungkan firman itu. Ya, ada yang mungkin bilang, waduh Pak Dolfi perjalanan masih panjang ini dia. No. Ya, saudara sudah ada ciptaan yang baru, amin. Ya, ini di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Ya, the manifestation of the spirit. Ada manifestasi spiritnya. Jadi roh kita itu bisa kelihatan ya. Jadi Yesus ketika datang ke bumi ini dia berkata, aku datang untuk menyatakan Bapa. Amin. Yesus datang untuk menyatakan siapa? Bapa. Jadi orang bisa kenal Bapa lewat Yesus selama ada di muka bumi ini. Ya. Nah, orang-orang dunia bisa mengenal kita melalui penyataan kita. Kita bisa nyatakan Kristus kepada orang-orang melalui apa? Perbuatan kita, perkataan kita. Ya kalau kita sepakat dengan dunia, kita sama dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia, amin. Ya. Nah, orang-orang akan mulai memanifestasikan ini yang terakhir yang saya mau sampaikan. Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tapi ada sambungannya, Bapak Ibu stop dulu ya. Sambungannya di ayat 24, 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah, apa Bapak Ibu? Apa? Apa tuh menyalibkan daging? Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita apa? Ada yang gila hormat? Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini hal luar biasa ya.
kita telah menjadi satu roh, jadi sifat kita sifatnya Allah, roh kita menjadi sama seperti roh Allah, dan itu secara otomatis akan termanifestasi. Pernah lihat pohon apel? Pohon apel nggak perlu bilang, aku apel, aku apel, aku apel. Ya, dia akan langsung mengeluarkan buah apel. Ya, pohon duren, saya selalu bilang, apakah duren itu mengerang untuk keluarin durennya? Enggak. Saudara tahu duren waktu keluar dari jadi buahnya apakah langsung berduri-duri enggak? Enggak kan? Ya, keluar biji kayak biji mengkudu. Kalau saudara lihat, ya baru nanti kemudian muncul duri-durinya pelan-pelan. Ya akan kelihatan, akan termanifestasi. Ya jadi begitu juga kita, kalau kita paham hal ini kita tidak perlu lagi minta Tuhan tolong aku perlu kasih yang lebih besar. Aku minta dong sukacitanya Tuhan, aku minta tolong Tuhan ada damai sejahtera. Tolong Tuhan berkati aku. Haleluya. Kita sudah harus beralih dari hal-hal itu, amin. Karena kita paham siapa diri kita di dalam Kristus, amin. Kasih sukacita damai sejahtera itu akan langsung secara terpancar itu secara otomatis. Amin. Itu yang dihasilkan oleh hidup kita masing-masing. Ya. Puji Tuhan. Jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu kalau saya ulang dan ulang terus menerus hal-hal ini. Ya. Untuk supaya kita betul-betul paham siapa kita dalam Kristus. Apa yang bisa kita lakukan. Ada Roh Kudus yang luar biasa di dalam kita. Dan ada buah roh yang di dalam kita. Tanpa perlu kita paksa itu buah itu akan keluar. Dan itu adalah nature kita. Kita tidak perlu berusaha keras untuk mengasihi orang. Kita tidak perlu berusaha keras untuk berbuat kebaikan. Kita tidak perlu berusaha keras untuk mengendalikan diri. Amin. Aduh saya gak mau makan, saya gak mau makan, saya gak mau makan, saya gak mau makan. Saya mau puasa, saya mau puasa, saya mau puasa. Aduh ada babi enak. Ya. Sebenarnya kita kalau perlu menyadari bahwa aduh saya punya ya kelemah lembutan dalam saya. Saya tidak perlu kasar-kasar kepada orang-orang, betul? Ya. Puji Tuhan saya punya istri yang lemah lembut sekali. Dia ngomong ke saya dengan lemah lembut. Dan dia bilang, Dolfi kamu orang lemah lembut. Saya juga jadi iya, oke. Ternyata orang-orang hanya perlu diingetin. Ya. Jadi kalau ada suami istri yang mungkin suka cekcok dan lain sebagainya, tolong diingetin aja. Ya, kita memperkatakan, tema tahun lalu bilang apa? Kita memperkatakan kebenaran dalam kasih. Kita kasih tahu bahwa kamu siapa kamu. Ya, kamu punya kasih, punya sukacita, damai sejahtera. Tidak peduli di luar kayak apa ributnya, tetapi damai itu tetap ada di dalam kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.